Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang ruang lingkup gugatan pra-peradilan. Langsung saja kita simak penjelasannya. Kita awali yaitu dari pengertiannya. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus. Yang pertama adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. C. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Ini adalah seperti dalam penjelasan di dalam pasal 1 butir ke-10 KUHP. Nah, pengertian ini saya sekaligus memberikan bahwa pra-peradilan ini adalah kewenangan pengadilan negeri, dan di situ menjelaskan terkait dengan ruang lingkup dari pra-peradilan itu sendiri, sengketa apa yang diputus. Namun demikian, sekarang berkaitan dengan ruang lingkup yang akan kita bahas ini ada beberapa perkembangan yang nanti akan kita bahas dan lebih lanjut. Kita lihat lagi pengertian yang lain, yaitu pra-peradilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Perkara pokok adalah perkara materi suatu tindak pidana yang akan disidangkan. Jadi di sini jelas kalau pra itu sebelum peradilan, sebelum peradilan. Jadi persidangan sebelum peradilan, sebelum pada pemeriksaan pokok perkara. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ini adalah bukan menyangkut pokok perkaranya, tetapi ada permasalahan-permasalahan yang ditentukan dalam undang-undang yang harus disidangkan. Pra-peradilan di sini hanya menguji tata cara dari objek yang diatur dalam KUHP. Nah, jadi hanya menguji tata cara dari objek yang menjadi ruang lingkup pra-peradilan yang diatur dalam KUHP. Nah, tata cara yang dimaksud di sini itu terkait dalam proses dan prosedural tindakan dari aparat penegak hukum. Jadi di sini melihat bagaimana terkait proses dan prosedural, bagaimana tindakan aparat penegak hukum tersebut menyalahi atau tidak dengan aturan yang berlaku. Kita lihat tujuan pra-peradilan itu sendiri apa? Dalam penjelasan pasal 80 KUHP, yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Jadi sini tujuannya adalah menegakkan hukum dan sekaligus di sini ada sarana pengawasan secara horizontal kepada aparat penegak hukum. Esensinya di sini adalah untuk mengawasi dan menguji tindakan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik dan penuntut umum, dalam menggunakan upaya paksanya dan tindakan lainnya terhadap tersangka atau pihak lain, di mana tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak bertentangan hukum. Jadi di sini aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum harusnya tidak juga melakukan pelanggaran hukum. Jadi melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran hukum. Inilah salah satu mekanisme kontrolnya yang bisa diajukan oleh para pihak terkait dengan tindakan penegak hukum ini, apakah menyalahi hukum atau tidak. Diujinya melalui mekanisme pra-peradilan. Kita lihat ruang lingkup apa yang menjadi bagian dari pra-peradilan itu sendiri. Nah, di sini adalah tadi di dalam pasal 1 butir ke-10 tadi jelas di situ sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Ya, penangkapan atau penahanan ini sah atau tidak, sesuai dengan prosedurnya atau tidak. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Nah, penyidikannya sah atau tidak, kalau itu dihentikan penuntutan sah atau tidak. Selanjutnya permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya perkara tidak diajukan ke pengadilan. Jadi ini minta ketika perkara tidak diajukan ke pengadilan, dia minta ganti rugi atau rehabilitasi karena ada dihentikan penuntutannya. Ini tadi diatur dalam pasal 1 butir 10, dibentukkan dalam pasal 77 KUHP. Selanjutnya, ini ada suatu perluasan dari lingkungan yang
lain. Yang pertama yaitu sah atau tidaknya penyitaan barang bukti. Ini kita lihat dari pasal 82 ayat 1 KUHP, huruf B KUHP. Dan yang selanjutnya yang terbaru adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyidikan, penyitaan, dan penggeledahan. Ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/BUU/Romawi 12 tahun 2014. Di sini menyebutkan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka sekarang menjadi ranah dari pra peradilan. Inilah yang menjadi perluasan dari kewenangan dari pra peradilan. Dalam sahnya tidaknya penyitaan itu memang dalam pasal 81 B KUHP itu sebelumnya memang masih debatable, tetapi dengan adanya putusan KMK ini menegaskan kembali bahwa di situ bahwa penyitaan itu juga bagian dari ruang lingkup pra peradilan, termasuk juga ditambahkan dengan penggeledahan. Nah, sekarang kita lihat pihak yang bisa mengajukan pra peradilan itu siapa saja. Yang dapat mengajukan pra peradilan adalah yang pertama tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya, yaitu di sini menilai apakah tindakan penahanan terhadap tersangka bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP atau tidak, ataukah pernah dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan pasal 24. Jadi prosedur-prosedur inilah yang akan diuji di dalam sah atau tidaknya terhadap penangkapan maupun dalam penahanan. Selain itu, penggeledahan yang dilakukan penyidik sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Adakah izin dari pengadilan? Apakah ada pemberitahuan? Termasuk bagaimana prosedur-prosedur itu juga diuji di dalam pra peradilan. Dan selanjutnya dalam penetapan tersangka sesuai dengan prosedur atau tidak? Adakah adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana amanat dari putusan MK tadi? Jadi di sini bisa diuji melalui mekanisme pra peradilan, tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum khususnya penyidik. Selanjutnya pihak yang masih mengajukan pra peradilan di sini adalah penyidik itu sendiri, yaitu untuk memeriksa tidaknya penghentian penuntutan. Karena penyidik tiba-tiba penuntut umum menghentikan penuntutannya, maka dia juga bisa mengajukan pra peradilan. Selanjutnya ada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan. Ini bergantian. Jadi penuntut umum ini bisa juga mengajukan pra peradilan terhadap penghentian penyidikan dari penyidik. Selain itu yang dimaksud pihak ketiga kepentingan adalah misalnya saksi korban. Pihak ketiga pun juga bisa mengajukan pra peradilan. Tiba-tiba dia merasa korban ada penghentian penuntutan atau penghentian penuntutan, dia bisa mengajukan pra peradilan terkait sah atau tidaknya proses tersebut. Nah, yang terbaru adalah pihak ketiga ini juga bisa mengajukan pra peradilan ini terkait dengan sah atau tidaknya penyitaan barang bukti. Contohnya ini orang yang memiliki barang bukti yang disita terkait dengan tindak pidana. Dia bisa mengajukan pra peradilan terhadap penyitaan terhadap barang miliknya yang disangkakan digunakan dalam suatu tindak pidana atau berkait dengan tindak pidana. Ini sekarang ini ada orang yang tidak dapat mengajukan pra peradilan, walaupun prinsipnya bisa mengajukan pra peradilan, tetapi ada yang tidak bisa mengajukan pra peradilan, yaitu gugatan pra peradilan ini tidak dapat diajukan oleh tersangka atau penasihat hukum tersangka yang dalam status tidak diketahui alamat atau keberadaannya atau masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ini silahkan dilihat dalam surat edaran Mahkamah Agung RI atau SEMA nomor 1 tahun 2018. SEMA ini jelas pengadilan ini juga menyatakan apabila tidak pihak tersangka atau penasihat hukumnya ini yang statusnya tidak diketahui atau alamatnya DPO tidak bisa mengajukan gugatan pra peradilan, karena jelas ini dengan dia mengajukan gugatan pra peradilan dengan orang yang hilang ini intinya sebenarnya yang bersangkutan ini ingin menghindar dari pelaksanaan putusan atau untuk menghindar dari proses peradilan atau proses hukumnya, sehingga pra peradilan diajukan ini hanya untuk menghindari proses itu, bukan memang untuk mengoreksi tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan itu tidak bisa diajukan oleh tersangka atau penasihat hukum tersangka yang mana status tersangkanya itu tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya. Nah, sekarang ada tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.
Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau penasihat hukum ini harus didasarkan atas yang pertama, dasar tuntutan ini adalah penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, atau diperiksa. Termasuk juga bisa juga nanti ditambahkan terkait masalah penetapan tersangka juga. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih masih setia dengan channel Diskusi Hukum. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.